Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Sofa. Saya merupakan mahasiswa dari Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan pengerjaan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2, yaitu pada modul 10, yaitu tentang challenge lab yang berjudul Lab Creating Scalable and Highly Available Environment for the Cafe. Jadi lab ini eh, merupakan lab yang mensimulasikan kondisi antara dunia nyata ketika sebuah aplikasi web tiba-tiba mengalami lonjakan tarif besar. Jadi misalnya karena tampilan iklan atau sebagainya ya. Jadi pada lab ini kita berperan atau saya sendiri berperan sebagai Sofia sebagai pengembang web yang bertugas mengubah arsitektur aplikasi web cafe dari satu server di satu available zone. Kemudian menjadi arsitektur ya. Jadi kita di sini berperan ya sebagai arsitektur dan highly available. Kemudian aplikasi yang harus yaitu tetap responsif, kemudian tidak down dan otomatis menambah mengurangi server sesuai beban. Jadi adapun tahapan-tahapannya ya, sini nanti ada tahap-tahapannya apa saja yang harus dikerjakan. Jadi masalah yang ingin diselesaikan ya. Jadi sebelumnya itu kan ada web server hanya satu, kemudian hanya ada satu available zone dan tidak ada scalable. Jadi tujuannya, yang pertama itu kita memahami arsitektur high available dan scalability di AWS, kemudian menggunakan auto scaling. Ya ini sangat penting, ini poin utamanya untuk proses scanning otomatis ketika ada beban di server yang terlalu besar atau penyimpanan yang terlalu besar. Maka auto scaling akan secara otomatis men-scaling. Kemudian yang ketiga menggunakan aplikasi load balancer atau ALB untuk mendistribusi traffic. Kemudian menghubungkan private subnet ke internet menggunakan NAT gateway. Kemudian menguji scaling otomatis berdasarkan CPU automation. Kemudian memastikan aplikasi tetap berjalan meski traffic meningkat drastis. Nah, di sini ada beberapa fungsi komponen ya. Ada VPC, public subnet, private subnet, net gateway, launch template, dan sebagainya. Dan untuk pembahasan lengkapnya akan kita bahas dulu. Langsung kita praktek aja ya. Kita sembari menunggu ini berwarna hijau, langsung saja kita masuk ke task pertama atau langkah pertama. Oke. Task pertama ini kita menjawab pertanyaan ya. Pertama ini ekspor berbagai dari waktu ini. Oke, ekspor kita langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kalau detail, kemudian kita masuk untuk menjawab pertanyaan. Oh, ini belum start ya. Sorry. Ini masih belum start ya. Kita menunggu kita menunggu dulu hingga berwarna hijau. Jadi di sini nanti kita akan membahas apa itu VPG. Yang VPG itu berfungsi sebagai jaringan virtual yang terisolasi. Kemudian di sini ada public subnet sebagai tempat ALB atau ALB itu tadi itu application load balancer ya. Kemudian private subnet ini merupakan tempat EC2 di web servernya. Kemudian ada net gateway ini merupakan akses internet untuk EC2 yang private ya. Net itu menghubungkan dari private ke public seperti itu agar bisa di apa ya akses melalui jaringan publik seperti itu ya. Kemudian
IME ini merupakan template image server web, kemudian ada launch template ini yang berfungsi untuk blueprint pembuatan EC2. Nah, auto scaling group ini yaitu menambah, mengurangi EC2 secara otomatis ya. Auto scaling inilah poin utamanya ya, seperti itu ya. Oke, langsung saja. Ini masih berwarna kuning ya, belum berwarna hijau. Sebelum agak lama. Di sini ada beberapa task yang mungkin akan saya bahas dan saya kerjakan secara step by step. Ada task satu, dua, dua ini mengupdate network to local host. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Di sini sudah berwarna hijau. Kita langsung saja masuk ke tag pertama, yaitu menjawab soalnya. Soalnya sudah saya jawab soalnya. Coba kita submit. Apakah ada perubahan untuk soal? Kalau sudah saya jawab, akses ini ya. Kemudian setelah itu, update network. Oke, masih proses submit ya. Jawab saja ya, tes saja ini. Kemudian salah ya. Langsung saja kita masuk ke net gateway. Kelas kedua, kita masuk. Oke, langsung saja ya, langsung masuk ke menu uh, update network for multiple breaking out. Sekian. Cek dulu. Teks pertama ini kita membuat database. Sampai kita membuat ya. Oke, Rahmat. Rahmat. Kedua update, Virginia Gateway. Oke. Langkah pertama kita membuka VPC ya. VPC. Kemudian masuk ke NAT Gateway. Mana? Jadi iya nanda Ah, klik ya, aduh. Nah, ke VPC, masuk NAT Gateway. Sini ya. Kemudian pilih public subnet 2. Create ya. Sorry, sorry. Create dan pilih. Subnet. Total public subnet 2 mana, Nas?
Kemudian rasa IP ini pilih buat ya. Oke, kita create. Ya, saja langsung. Langsung saja kita eh, buat laporan marketing ya, agar cepat juga. Sekalian membuat laporan marketing. Semakin menunggu agar proses update gateway-nya berhasil. Coba kita submit terlebih dahulu. Apakah ada progres atau perubahan ya? Oke, update routing table, routing table, routing table ya. Oke, kemudian itu masuk pilih private routing table 2. Setelah itu edit rules. Edit rules. Instructionnya 000. Routing table private. Terus, nah, tiketnya nugget yang baru. Oke, save. Dan kita cek lagi ya. Dan setelah itu management dari instan ya, create sampai basic sampai kita masih masuk di hmm, GPT ya. Langkah pertama, nugget baik fungsi itu bisa oke. Creating base itu base template. Oke, situ kita masuk layan yang situ. Launch template. Kemudian create run template. Namanya kemudian namanya ini KVFC image. Oke, kemudian untuk TIP-nya ini kita pilih yang T2 mikro. Dan keepernya itu new download ya. New download. Mana yang download? Ya, seperti grup ini kita
pilih yang grafis, ya. Ini ya. Kemudian time roll ini pakai roll server ya. Dan untuk value-nya kita beri nama web server. Pakai roll, enroll ini mana enrollnya? Storage. Oh, saya. Setelah itu langsung saja create new template. Saya masukkan box 3. Masuk ke box keempat dan selesai ya. Saya close terlebih dahulu.